Baik, tapi begini Bang Jun, orang kampung kan biasanya banyak yang nyibir pastinya lah. Kalau kita sudah sarjana, apalagi bukan hanya sarjana S1 ya, udah S2 kan, ternyata itu S2 lagi, balik kampung, belum punya pekerjaan tetap atau sudah bekerja tapi bukan di bidangnya, itu Lalu pasti tanam cabai gitu ya. pasti akan banyak dikata-katai sama orang gitu, atau digunjing lah gitu sama orang. Itu gimana untuk bisa menutup kedua telinga ini agar bisa tetap bertahan dengan niat yang tulus tadi di awal, tapi kemudian ada cobaan, dan bahkan cobaan itu mungkin nggak hanya dari orang tetangga, bahkan mungkin dari orang tua gitu. Gimana Bang Jun? Betul, orang tua kita juga yang paling gelisah sebenarnya melihat anaknya yang sudah sarjana itu, tapi belum bekerja. Mereka sangat gelisah. Iya. Dan mereka juga ingin gitu ya anaknya punya penghasilan, sebagaimana mereka juga banyak sekali dulu berkeringat itu untuk menyekolahkan kita. Nah, itu juga kemudian menjadi tantangan. Biasanya kita pasti ditagih itu. Orang tua kita kan ada perasaan bangga orang tua kita ketika melihat anaknya bekerja yang pekerjaannya itu berbeda dengan dia. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang membuatnya pakai celana, pakai sepatu, pakai baju yang rapi gitu ya. Itu dia punya perasaan yang berbeda. Ketika dia misalnya orang tua kita ditanya kerja di mana anaknya, di Mataram gitu kan. Itu kesannya beda. Dia menjadi semangat sekali menjawab pertanyaan orang ketika ditanya anaknya bekerja di mana. Nah, itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri orang tua kita, dan seharusnya kita bisa mewujudkan itu. Nah, saya sekarang sudah bekerja di Mataram, walaupun saya bolak-balik tiap hari, hampir tiap hari saya bolak-balik. Kadang-kadang kalau ada kerjaan lembur, saya nginap di di kantor kalau tidak ada kegiatan. Itu catatannya. Dan saya sudah punya banyak sekali agenda rutin sekarang di desa agar saya bisa tetap berinteraksi dengan orang. Karena ketika saya pulang kemarin, saya tidak mengenal banyak orang dan saya tidak dikenal banyak orang. Lalu dalam kondisi saya tidak mengenal banyak orang, saya tidak dikenal banyak orang, saya belum banyak berbuat untuk orang, lalu saya nekat mencalonkan diri jadi kepala desa. Itu nekat sekali sebenarnya. Maju dalam kondisi tidak dikenal, tidak mengenal banyak orang, dan tidak banyak berbuat untuk orang gitu. Lalu ada tambahan satu lagi, saya tidak punya uang. Nekat banget kan? Komplit orang nekat itu. Nah, saya maju yang kemudian membuat saya berinteraksi dengan banyak orang, mengenal banyak orang, yang berdiskusi banyak orang, sehingga saya lebih mengenal desa. Saya punya kesempatan untuk berkeliling kemana-mana, bertanya, berdiskusi, tanya jawab dengan banyak orang, yang alhamdulillah di semua sudut-sudut desa itu saya keliling, jalan-jalan kecil, jalan-jalan pematang sawah itu saya pakai motor aja kemana-mana itu. Jalan sudah rusak di tebing, asal bisa dilewati motor saya lewati. Saya paksa kadang-kadang motor saya itu saya turun dari motor geret pakai tangan. Gitu enggak bisa naik karena susah naik. Tapi alhamdulillah saya bisa mengenal secara luas dan cukup banyak ternyata manfaatnya. Banyak rezekinya. Saya misalnya sekarang ke acara-acara itu karena mungkin sudah menjadi tradisi ya, tradisi yang menurut saya juga cukup bagus, memberikan penghargaan. Saya hanya sekedar baca doa aja diberikan diberikan semacam selawat namanya kalau di kampung ya, selawat. Iya, kalau di kota namanya fee.
Kalau di kampung ya namanya selawat gitu. Kita memimpin doa, memimpin zikir, memberikan ceramah itu ada fee-nya, ada fee, ada selawatnya sebagai bentuk penghargaan orang terhadap apa yang sudah kita lakukan. Dan itu membuat saya bisa lebih berinteraksi dengan banyak orang. Akhirnya saya tidak menjadi galau karena saya banyak kenal dan banyak dikenal. Mungkin kita perlu melakukan langkah-langkah nekat dulu. Nanti teman-teman yang ingin pulang kampung mengabdi gitu ya, mungkin perlu melakukan hal-hal nekat seperti itu. Biar lebih cepat berinteraksi ya dengan orang. Iya, biar lebih cepat berinteraksi dengan orang. Karena kalau kita kemarin saya nyalon kepala desa itu saya belum kenal aja orang nyapa saya gitu. Akhirnya saya menyapa dan ada komunikasi lebih lanjut dan itu cukup bagus. Apalagi kita bisa memberikan contoh kepada orang dengan cara yang baik, bisa benar-benar ini loh orang yang berilmu itu gitu. Dia secara ilmu ketika orang butuh dibantu kita bisa menjadi solusi. Yang kedua, ketika kita diminta secara teknis, kita bisa melakukannya. Yang ketiga, orang melihat tingkah laku, melihat sikap, sifat, cara bergaul, cara berkomunikasi, cara bersikap. Ya, memang beginilah orang yang berilmu dan kita ingin lebih banyak orang-orang contoh-contoh seperti itu di desa. Biar ilmu pengetahuan itu dihargai, dan orang merasa bahwa benar-benar ilmu pengetahuan itu baik dampaknya untuk kehidupan seseorang dan orang ingin menyekolahkan anaknya. Itu yang paling penting menurut saya. Gitu. Semisal begini Bang, ada nggak pernah dibicarakan sama orang terus nyampailah kita tahu kita yang dibicarakan sama mereka gitu. Kenapa ini orangnya nggak punya pekerjaan yang layak, sudah kuliah tinggi-tinggi, itu Abang Jun gimana cara menyikapinya? Apakah langsung dilawan atau mungkin buat status di Facebook atau mungkin gimana untuk merespon lingkungan yang kemudian berkata yang memang mungkin itu ya kita memang begitu kondisinya pada saat itu gitu. Gimana cara menyikapi hal itu tersebut gitu Bang? Biar nggak baper lah bahasa kerennya. Biasanya di awal memang pasti ada itu ya, pasti ada pembicaraan seperti itu. Saya secara pribadi dulu ketika jual lepuk ya, keliling kemana-mana gitu jual lepuk, orang ngomong ke saya, kenapa enggak bekerja aja gitu, kan bisa bekerja, bisa jadi dosen gitu. Saya bilang saya kurang cocok jadi dosen. Ada orang lagi bisa cari kerja di Praya di Mataram, kan kenal sama bupati, kenal sama banyak orang. Saya bilang saya bisa dan insya Allah sebentar lagi saya akan kerja saja. Dan waktu itu ada tawaran dari teman, akhirnya saya bekerja. Saya ingin buktikan ini dulu gitu, biar saya tidak langsung dianggap kelamaan nganggur gitu. Kelamaan nganggur, sudah S2 kok nganggur. Akhirnya saya bekerja. Dan kemarin setelah selesai Pilkades, saya membuktikan apa yang saya katakan. Sebenarnya saya tidak susah kalau mau mencari pekerjaan di luar. Tetapi saya ingin mengabdi di desa itu, mendayagunakan seluruh potensi yang saya miliki, seluruh ilmu pengetahuan, seluruh jaringan yang saya miliki untuk membangun desa. Itu yang saya katakan. Kalau soal bekerja, insya Allah saya tidak susah. Nah, setelah selesai Pildes, langsung ada tempat bekerja dan saya bolak-balik. Sekarang saya bilang ke semua masyarakat itu, alhamdulillah saya ada tempat bekerja dan gajinya lebih besar daripada gaji kepala desa. Saya bilang, kalau saya ingin mencari pekerjaan, kalau saya hanya sekedar ingin mencari gaji. Cuma yang paling penting dalam hidup kita itu kan seberapa besar dampak yang kita bisa hadirkan kepada banyak orang. Dan pertanyaan pentingnya adalah kepada orang dengan tipe seperti apa kita memberi dampak. Apakah kepada orang yang
di sekelilingnya banyak yang memperhatikan, ataukah kepada orang-orang yang sebenarnya dari membangun orang itu juga kita bisa membangun peradaban, kita bisa membangun sebuah nilai contoh yang kemudian itu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, lebih banyak orang, sehingga dampaknya itu bisa lebih luas. Itu sih prinsip sederhananya sebenarnya seperti itu. Selanjutnya gini Bang, saya secara tidak langsung juga pernah mendengar dari orang yang masih muda ataupun orang yang tua, atau bahkan juga saya melihat Abang Jun ini aktif dengan anak-anak. Itu gimana cara berkomunikasi atau berinteraksi dengan berbagai kalangan sehingga kemudian terdengar, Abang Jun ini bisa apa saja, dia bisa ikut ini, bisa ikut itu, dan sebagainya gitu. Itu gimana tipsnya Bang, biar bisa berinteraksi dengan orang yang berbagai karakter atau berbagai usia berbeda Bang? Saya di anak-anak itu kadang-kadang ngajar anak-anak ngaji ya. Saya tidak ingin gaya saya itu sama sebagai seorang yang berpengetahuan. Artinya saya harus bisa menghadirkan suasana yang berbeda dong kepada anak-anak. Akhirnya belajarlah saya bernyanyi, belajarlah saya dongeng, biar anak-anak senang. Dan alhamdulillah hasilnya saya bisa menggunakan beberapa ekspresi ya. Ekspresi maksud saya ketika kita ngajarin anak-anak nyanyi, jadi kalau ngajarin anak-anak nyanyi itu kalau tanpa ekspresi, tanpa gerakan, itu kurang seru. Contoh, waktu dulu aku masih kecil, belum tahu apa itu Al-Quran. Kalau kita tanpa ekspresi, tanpa gerakan, itu jadi kurang seru. Tapi kalau disertai gerakan, waktu dulu aku masih kecil, kan senang anak-anak. Belum tahu apa itu Al-Quran. Ketika kita menggunakan ekspresi cara ngajarnya, kita menggunakan gerakan tangan yang menjadi penanda bunyi lagu itu, dia lebih cepat sekali dia hafal. Karena dia menggunakan tangan untuk mengingat syair lagu dan menggunakan ekspresi. Senang juga anak-anak. Nanti pulang ribut sudah itu. Karena nyanyinya sepanjang jalan pakai itu, pakai tangan, pakai ekspresi wajah gitu ya. Waktu dulu aku masih kecil ya. Jadi itu yang buat saya dekat sama anak-anak, sama ibu-ibu, karena kebetulan di desa itu ada yasinan ibu-ibu. Saya masuk lewat ibu-ibu, tetapi menyampaikan materi yang berbeda. Karena basic keagamaan saya kurang, jadi saya menggunakan pendekatan yang berbeda dengan membaca sebanyak-banyaknya literatur tentang parenting, tentang mendidik anak, mendidik anak ala Rasulullah, kemudian membiasakan hal-hal baik pada anak, bagaimana anak ketika anak dalam perut berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai ketika kita harus melepas anak kita itu biasanya pada saat balik itu. Kalau SMP biasanya anak-anak sudah mulai ada yang mondok ya. SMA juga ada yang mondok. Artinya dia harus lepas dari kontrol orang tua. Tapi sebelum kita melepas, kita harus memastikan anak itu punya basic mental, punya basic sosial, punya basic keilmuan yang cukup dari kita. Biar secara emosi kita tetap dekat dengan anak kita, dan itu materi-materi yang ternyata cukup disenangi sama ibu-ibu. Karena sebelumnya kan tidak pernah didengar dari pengajian-pengajian. Saya kan pengajiannya tentang taharah, tentang tauhid gitu kan. Kalau saya kan pendekatannya beda. Nah, akhirnya ibu-ibu jadi senang. Kalau teman-teman pemuda itu, saya alhamdulillah olahraga ya. Olahraga itu main futsal bisa, main volley bisa, main badminton bisa, main apa gitu, insya Allah bisa. Nah, pendekatannya lewat itu. Dan teman-teman itu sebenarnya suka diskusi. Ketika kita banyak membaca, lalu sesuatu yang menjadi pertanyaan dia itu mampu kita elaborasi jawabannya, maka itu membuat dia senang. Maka kalau ingin pulang kampung mengabdi itu banyak-banyaklah membaca dulu saja di mahasiswa, nanti habis di rumah. Dan itu nggak ada di kampus itu.
Nggak ada itu di pelajaran di kampus. Nggak ada. Banyaknya di buku-buku umum. Kalau Banyaklah ini Bang, baca. tadi kelewatan, maaf saya potong. Siap. Nggak ada suaranya itu. Dimut. Oke, sorry tadi nggak ada suaranya. Kalau berinteraksi dengan bapak-bapak Bang, atau orang yang lebih tua itu gimana? Karena saya pribadi itu orangnya masih susah untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan saya. Jujur itu susah. Sering-seringlah ikut acara masyarakat. Acara itu banyak sekali kalau di kampung. Ada, kalau orang zikiran, rajinlah datang zikiran. Kalau orang roah, itu rajinlah datang roah. Nanti pasti ada diskusi, ada interaksi. Kalau orang sudah diajak diskusi, kemungkinan enaknya untuk kita berinteraksi lebih besar. Tapi agak susah ketika kita tidak pernah bicara, tidak pernah dikenal, tidak pernah didengar suaranya sama orang. Maka tips pertama adalah kita harus bertemu dan berbicara dengan orang. Serius, kita juga kalau tidak pernah bicara sama seseorang, siapapun itu, kita pasti agak canggung. Nah, termasuklah orang tua juga begitu. Kalau kita sudah bicara, nanti di forum itu biasanya ada saja pembicaraan-pembicaraan yang membuat kita tertawa bersama. Momen itulah yang pertama sebenarnya mendekatkan. Oh, ternyata Imran ini bisa bicara juga ya. Bisa tertawa juga itu. Tapi kalau kita tidak pernah datang ke sana, kita dianggap nanti saya tidak bisa tertawa itu anak gitu. Sarjana ini tidak bisa tertawa di pulang kampung, serem amat. Jadi momen-momen tertawa bersama, kemudian berdiskusi bersama hal-hal yang ringan itu menjadi momen untuk kita mendekatkan emosi kita dengan orang-orang tua. Oke, masuk. Itu. Sip. Oke Bang, ini terakhir sebelum yang terakhir. Pertanyaan terakhir sebelum yang terakhir. Gini, kalau sebelum Abang Jun menjawab, saya pribadi dulu ingin menyampaikan sebuah grand design atau rancangan yang sebenarnya saya ingin terapkan di kampung gitu. Saya lebih sebenarnya fokusnya itu pengen ke industri ya, sebagai jurusan saya kan teknik ya. Saya pengen membangun industri besar di NTB, pengen membuat pupuk organik gitu. Saya ingin fokus di sana supaya kenapa? Saya ingin memberikan lapangan pekerjaan lah secara mudahnya. Kemudian setelah orang bekerja, kita bisa mendidik mereka, mendidik orang tuanya, memberikan beasiswa kepada anak-anaknya. Itu harapan besar saya. Secara singkat seperti itu. Kalau Bang Jun sendiri, itu lebih fokusnya kemana gitu? Apakah ke pendidikan atau kemana? Atau grand design yang kemudian impian besar dari Abang Jun itu seperti apa Bang? Saya sederhana aja sebenarnya. Dan tadi ya saya ingin tanggapi itu bagus. Imran kan punya basic keilmuan itu dan potensinya ada saya lihat. Kotoran ternak itu banyak sekali di pengingat dan kita bisa dapatkan itu secara gratis. Orang malah senang kalau diambil kotoran ternaknya. Dan hampir setiap rumah punya sapi kok di sana. Dan itu menurut saya cukup bagus untuk dikembangkan. Tinggal kita punya ilmunya aja dulu. Ini kan masalahnya orang tidak punya ilmunya. Nah, yang kedua, kalau saya secara pribadi, desainnya sederhana. Pertama, saya kan besok ini mau mencoba tanam pisang ya. Mau tanam pisang. Kemarin saya tanam cabai sebenarnya. Mahal sekarang cabai katanya, berita itu. Mahal, cuma persoalannya cabai saya mati semua karena hujan. Aduh, sampai 100.000. Salah strategi tanam. Insya Allah besok di sekitar bulan Agustus September saya ingin lagi, tapi saya belajar dari pengalaman kemarin saya ingin serius. Dan itu kan nanti kalau misalnya berhasil jadi contoh. Yang kedua saya ingin tanam pisang. Sekarang saya sudah beli. Saya ingin tanam pisang ini yang intensif. Saya sudah ada ini sama Pak Kadus, sama ada warga di Dusun Papak itu saya sudah beli bahannya.
kita ingin membuat proyek pisang untuk bisa mengganti jagung sebenarnya. Tapi memang harus kasih contoh dulu. 1 tahun nanti saya mau kasih contoh. Kalau itu sudah berhasil, maka itu bisa diikuti ya sama orang lain. Cuma saya bilang kita perlu latihan dulu. Nah, makanya sekarang saya sama Pak Kadus sama ada warga di Papak itu, kita sedang latihan ini. Mau mulai latihan untuk menanam pisang. Karena nanti kita targetnya nanam secara massal itu sekitar pada bulan Desember tahun 2021, tetapi sebelum sampai sana sekarang kita mau latihan dulu. Nah, tapi ini intensif menggunakan polybag gitu ya. Kemudian kita juga kasih pupuk organik, nanti juga kasih pupuk kimia gitu. Karena contoh ini harus bagus kan. Dan belajarnya ini mau serius ini, pelatihannya sebelum menuju ke itu. Saya sudah beli polybag kemarin, kita juga sudah sedang mengumpulkan bibit ini karena mau latihannya agak serius. Dan itu nanti sebagai contoh. Saya sebenarnya ingin hidup sederhana. Saya punya pekarangan rumah yang luas, di rumah saya itu ada TK gitu, kemudian sorenya ada TPQ, di pagi-pagi itu sudah dengar riuh suara anak-anak, sore-sore itu juga dengar riuh suara anak-anak. Saya punya sapi 100 sampai 500 ekor, bisa natural lah ya. Masya Allah. mempekerjakan banyak orang. Tetapi saya ingin punya akun trading yang saya ingin bermain di saham gitu ya rencananya ke depan. Hidup di kampung dalam suasana yang alami, tetapi mainnya di bursa efek gitu ya. Di saham kita mainnya, punya sapi yang banyak, hidupnya tentram, kampung yang modern lah. Alami. Saya ingin sulap kampung saya itu, dusun Papat ya, terutama dusun saya itu menjadi dusun yang benar-benar go nasional, gitu. Yang tidak ada orang lapar, setiap keluarga anaknya sarjana. Jadi itu targetnya ke depan. Dan untuk bisa mewujudkan itu saya harus tinggal di sana. Dan dilemanya ini sekarang, dilemanya adalah kira-kira perempuan seperti apa ya? Kira-kira pas gitu. Dengan profesi apa gitu. Kayak yang paling pas sebenarnya adalah profesi perawat atau dokter. Cari 4 Bang. Kalau misalnya perawat atau dokter, dia misalnya nanti mau bekerja juga susah. Padahal saya secara pribadi itu pengen dia tidak bekerja sebenarnya ya, tidak bekerja secara formal, tetapi ikut bekerja entrepreneur. Sederhananya begitu. Kecil-kecil dari kampung tetapi mainnya trading. Dan nilai akunnya bisa miliaran. Ya, mimpi sederhana. Mantap. Oke, sangat menginspirasi sekali dan luar biasa, dan tak terasa ini sudah mau 1 jam ternyata. Masya Allah, jam berapa ini? Ya, sudah hampir 1 jam dan kita masuk di sesi terakhir, Bang Jun. Pesan dan motivasi kepada teman-teman, mungkin ada teman-teman yang yang baru lulus atau sudah jadi sarjana tapi masih ragu untuk balik ke kampungnya. Pesan dan motivasi dari Yang Bang Jun, saya persilakan. Ya, pertama, ada banyak orang yang berhasil pulang kampung lalu membangun kampung. Artinya kalau orang bisa, maka kita juga bisa. Yang kedua, tantangan di kampung itu lebih berat daripada di kota. Tantangan yang berat itu membuat kita berkemungkinan punya nilai amal yang lebih besar. Benar. Karena semakin besar tantangan itu, maka nilai pahalanya juga semakin besar di hadapan Allah. Itu bisa menjadi ladang amal yang besar bagi kita. Yang ketiga adalah di desa itu dia lebih membutuhkan banyak orang terdidik daripada di kota. Tantangannya memang lebih besar di desa itu. Bagaimanapun tantangannya lebih besar. Tantangan psikologi itu yang paling besar. Tantangan sosialnya yang seharusnya dengan kapasitas yang kita miliki itu kita bisa mendobrak tantangan itu. Di sisi lain memang tantangannya adalah tantangan
potensi untuk bekerja di kota. Cuma ketika kita yakinlah bahwa ketika kita bisa berhasil di desa, maka itu akan menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi kita, menjadi kepuasan tersendiri yang tidak banyak orang yang merasakannya. Oleh karena itu, sebagai orang yang terdidik, kita harus pulang kampung, mendayagunakan seluruh ilmu dan kemampuan yang kita miliki untuk menghadirkan perubahan. Perubahan itu pasti terjadi dan kampung kita juga butuh untuk berubah. Sekali lagi, kampung kita juga butuh untuk berubah, dan untuk berubah itu dia butuh kita sebagai orang yang terdidik, sebagai orang yang punya kemampuan untuk berubahnya. Karena orang yang tidak punya kemampuan tidak bisa melakukan perubahan. Itu. Mantap. Baik. Terima kasih banyak Bang Junardi yang sudah menginspirasi kita semua pada malam hari ini. Bagaimana kemudian spirit balik kampung, spirit berbagi manfaat untuk masyarakat di kampung kita masing-masing. Baik, saya rasa itu saja dulu, sahabat sekalian, karena ini sudah hampir 1 jam. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sahabat pejuang beasiswa. Makasih banyak Bang sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.